Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakinah. Salam sakinah. Kami berdua pada kesempatan ini ingin sharing pengalaman kami dalam mengelola keuangan keluarga. Tentu saja mengelola keuangan keluarga itu kadang-kadang banyak orang mikir kok susah sekali ya mengelola keuangan keluarga. Apalagi kalau bicara soal catat mencatat, apalagi soal untuk bagaimana sih memikirkan keuangan dari hari ke hari. Padahal sebenarnya semuanya mudah, asalkan mau berkomitmen atau mau memikirkan oh ini manfaatnya, sehingga bisa nanti dijalankan dengan sangat enak gitu. Ya, kita semua punya impian, punya keinginan, punya kebutuhan. Nah, bagaimana mencapai impian tersebut? Bagaimana mencapai memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, dalam sesi belajar online Sakinah Finance seri pertama ini, kita ingin sharing pengalaman kami dalam keluarga kami, di mana memenuhi berbagai kebutuhan kami, termasuk juga mencapai berbagai impian. Bagaimana impian tersebut kita raih dalam rentang waktu yang alhamdulillah so far sebagian besar dalam rentang waktu yang sudah kami rencanakan. Jadi pengalaman kami dalam keluarga ini kita sharing dengan sahabat Sakinah semuanya yang mengikuti kursus online ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya memang awalnya kami setelah menikah 18 tahun yang lalu ya. Jadi kayaknya kami berasal dari keluarga yang cukup mampu, tetapi ingin berdiri sendiri, tidak mau membebankan orang tua dalam hal mencukupi keadaan keuangan pada saat itu, sehingga kami bersepakat untuk membuat perencanaan sebaik mungkin dari sejak awal. Dan itu kami mulai dengan mencatat impian-impian kami. Setahun ke depan itu kita mau ngapain sih? 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun kemudian. Dan itu kami mulai ketika kami merantau di Malaysia. Cukup berat memang, karena dibandingin kalau kita hidup di Indonesia dekat dengan keluarga, itu memang kita agak semacam menjadi satu tantangan sendiri, karena sendiri tidak punya keluarga siapa-siapa, yang adalah teman-teman baik. Dan teman-teman baik biasanya juga mahasiswa-mahasiswa yang tentu saja punya masalah keuangan sendiri juga ya. Tapi kami jalankan, dan sehingga kami mulai dengan pencatatan impian pada saat itu ya. Jadi kalau kita mengkelas balik ketika kami mulai rumah tangga, memang banyak sekali kisah-kisah sedih, kisah-kisah haru biru, dan banyak pelajaran. Justru ketika kita dalam kondisi yang bisa dibilang hanya berdua tanpa dukungan keuangan keluarga, justru di situ muncul mungkin ide-ide, justru muncul kreativitas. Dan itu bermula sebenarnya ketika kita mengatakan oke, kita ingin misalnya pindah ke rumah lebih baik dari rumah sewa kita yang pertama. Ketika kita lahir anak pertama di perantauan, kita justru butuh misalnya pendapatan harus lebih banyak, misalnya harus lebih mencukupi. Nah, kita di situ menyusun impian, dan memang impian tersebut ketika ditulis itu katanya tuh halfway to the end gitu. Jadi ketika dicatat itu sudah ada semacam komitmen. Nah, mencatat impian mungkin awal dari pemulaan keluarga kami. Kemudian yang kedua adalah mencatat seluruh pengeluaran. Karena dari situ kita bisa mengontrol kemana saja pendapatan yang sedikit, yang terbatas kita gunakan. Nah, kalau misalnya ketika kita cek setelah sebulan, akhir bulan misalnya, kita bisa mengetahui dengan pasti prosentase atau proporsi pengeluaran yang barangkali ada situ yang tidak bermanfaat, atau pengeluaran yang seharusnya bisa dikurangi. Nah, itu yang manfaat pencatatan yang kedua. Iya. Ini mungkin juga kalau kita lihat ya, ternyata banyak sekali sengketa-sengketa di rumah tangga itu gara-gara tidak adanya kepercayaan atau kurangnya kepercayaan dari suami ke istri atau istri ke suami. Karena tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan kepada suami, misalnya ketika istri diberikan, oh kamu mendapatkan saya berikan kepercayaan untuk mengelola keuangan keluarganya 5 juta per bulan, seharusnya itu cukup, kenapa sekarang kamu minta lagi gitu. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu di keluarga, dan saya ketika diminta pertanggungjawaban seperti itu dengan mudah menunjukkan catatan gitu. Oh, ini sebenarnya sudah kami belanjakan, sudah saya belanjakan, sudah dikeluarkan untuk ini dan itu, sehingga sangat memperkecil sekali kecenderungan untuk bersengketa atau
terjadi suatu komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri ketika ada pencatatan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika pencatatan itu kita ajarkan juga pada anak-anak kita. Nah, banyak orang bertanya kapan kita harus mulai merencanakan mengelola keuangan. Kalau kami, pengalaman kami, ketika kami menikah barangkali, tapi ketika kita sadar bahwa itu sudah terlambat sesungguhnya. Jadi ketika anak kami sudah paham tulis baca, kita sudah ajarkan gitu. Nah, mereka juga kemudian punya sense tanggung jawab. Jadi mereka mencatat uang jajan mereka, uang saku mereka misalnya. Jadi manfaat mencatat ternyata menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian yang paling penting sebenarnya anak-anak itu sadar manfaat uang dan risiko uang. Itu jadi edukasi uang itu kita mulai dari sejak kecil ya. Karena kalau kita lihat orang yang tidak melek keuangan banyak sekali terjebak dalam fraud, banyak sekali terjebak dalam skema-skema keuangan yang sekarang kita banyak lihat di masyarakat. Dan itu juga menunjukkan bahwa ketika anak-anak itu dari kecil diajarkan, misalnya anak-anak kami alhamdulillah sudah 7 tahun dikenalkan dengan bisnis, dikenalkan dengan pencatatan, mereka merasa lebih menghargai usaha orang tuanya, lebih menghargai apa yang dia miliki harusnya dijaga dengan baik, sehingga mereka tidak selalu minta apa yang mereka inginkan. Biasanya anak-anak itu kan kalau ke mall, kalau ke toko pasti mintanya mainan yang mereka inginkan. Tapi ketika diberikan tanggung jawab untuk mencatat apa yang mereka miliki, ternyata luar biasa dahsyatnya. Jadi mereka merasa bahwa oh ini yang diberikan oleh orang tua dan sehingga saya harus mencatat pengeluarannya dan ternyata lumayan besar ya mainan itu gitu. Nah ternyata ketika dikasih bisnis mereka juga merasa aduh, buat bisnis ini lumayan juga ya tenaganya, sehingga dia mencatatnya dengan sangat menghargai sekali. Rezeki dari Allah itu disyukuri ketika mencatatinya, juga merasa oh ini tanggung jawab untuk saya, sehingga saya harus menjaganya dengan baik. Jadi bukan hanya menabungkannya, memasukkannya ke bank atau ke celengan, tapi juga mencatatkannya. Itu luar biasa dampaknya dan kami sudah melihatnya sendiri dan insya Allah anak-anak ini akan makin tumbuh ke depannya, makin takut bahwa atau menyalahgunakan apa yang diberikan dan makin sadar bahwa ini amanah yang harus dijaga dengan baik-baik dan harus dipertanggungjawabkan. Uang memang bukan segalanya. Jadi apa yang kita ajarkan anak-anak itu bukan menuhankan uang, bukan mengedepankan uang dari segalanya. Tapi kalau kita lihat siklus hidup kita dari bayi sampai remaja sampai ingin berkeluarga, setelah berkeluarga punya anak dan sampai kita mungkin akan pensiun dan seterusnya, aspek keuangan itu tidak bisa kita hindari. Luar biasa. Dan kalau kita lihat dari semua aspek keuangan tersebut, yang paling penting adalah responsibility, tanggung jawab, dan itu kuncinya, toolsnya adalah pencatatan, termasuk hutang misalnya. Kalau kita bicara hutang, maka kaitannya bukan lagi di dunia dengan pemberi hutang, tetapi ke akhirat. Artinya hutang itu kalau kita masih ada ikatan di dunia ini, belum ada hutang kita belum lunas, tanggung jawabnya implikasinya sampai ke setelah kita meninggal. Artinya ada hadis misalnya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan sahabat yang punya hutang karena beliau mengatakan hutang tersebut menjadi penghalang bagi sahabat tersebut untuk untuk amalnya diterima Allah SWT. Jadi kunci hutang ternyata adalah pencatatan. Kalau kita nggak pernah mencatat hutang meskipun 1 perak 2.000 rupiah itu menjadi beban, menjadi sesuatu yang akan membebani kita ketika meninggalkan dunia ini. Jadi ternyata kalau kita telusuri mencatat termasuk hutang. Kemudian kalau kita bicara hutang, kemudian bicara masalah kematian, waris. Banyak sekali misalnya hutang misalnya, hutang orang tua kita. Banyak kisah, misalnya ada setelah orang tua meninggal, datang orang kepada kita yang kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah dengar, datang kepada kita. Ternyata orang tersebut menagih hutang orang tua kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Sedih banget ya. Dan itu kita nggak punya catatan. Padahal kita tahu uang 20 tahun lalu mungkin nilainya katakan 100.000 20 tahun yang lalu. Nilai sekarang mungkin berubah gitu. Jadi kalau kita mau bayar melunasi hutang tersebut, berapa nilainya? Ya. Ataupun kalau misalnya hutangnya 200.000, kita juga nggak yakin apa benar bapak kita berhutang. Jadi basis pencatatan itu menjadi
awal bagi kita untuk menata bukan hanya hidup di dunia tapi juga ternyata hidup di akhirat. Iya. Alhamdulillah ternyata sebagai seorang muslim, seorang yang beriman itu Allah sudah memberikan banyak sekali peringatan-peringatan kalamullah, tetapi kita sebagian dari kita mungkin hanya membacanya tiap hari tetapi tidak begitu paham mempraktikannya, paham maknanya dan mengaplikasinya dari kehidupan sehari-hari. Misalnya di minimal ada 3 ayat ini Pak Lukian. Misalnya satu di surat Al-Hasyr di surah ke-56 ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini luar biasa. Allah mengingatkan kita di dalam ayat itu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, ini luar biasa. Allah mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang beriman itu harus mempersiapkan diri untuk kemudian di hari esok itu seperti apa pertanggungjawabannya. Ternyata ayat ini mengingatkan kita apapun yang kita lakukan sebagai kehidupan sendiri maupun berkeluarga, membina anak, itu mempersiapkan nanti bagaimana mempertanggungjawabkannya di hari esok. Itu baru satu ayat. Ayat yang selanjutnya yang tadi yang mungkin kita sentuh masalah utang piutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bid-daini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub katibun bainakum bil adl. Jadi begitu luar biasa ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberitakan kita orang-orang yang beriman untuk mencatat transaksi-transaksi ketika itu ditangguhkan atau yang sifatnya utang. Dan kalau kita tidak mampu mencatat, mencari orang yang adil, yaitu katibun bil adil, orang-orang yang di antara kita yang bisa mencatatnya dengan baik. Kalau kita tidak mampu mencatatnya, itu dari soal utang piutang. Dan kalau satu lagi yang saya cukup tersentuh sekali ketika mendengar ayat ini kan di awal ayat di surah Al-Maidah di ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah memberitakan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memenuhi kontrak-kontrak, akad-akad. Nah, bagaimana nih Pak Lukian? Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk menulis, mencatatkannya dengan baik, utang piutang kita, akad-akad kita dengan orang lain, kontrak dengan orang lain, kalau bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya, apalagi kalau nanti terjadi sengketa. Makanya di ayat Al-Baqarah tadi yang menyuruh kita mencatat dengan segala sesuatu yang bersifat hutang piutang itu kita akan jadi Allah memberitakan tadi yang dari surah Al-Baqarah 282 tadi yang ayat Al-Baqarah 2 ayat 282, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bid-daini ila ajalin musamma. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bid-daini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, inilah di sana ada ayat-ayat selanjutnya yang menceritakan bagaimana kalau terjadi sengketa harus ada saksi yang mencatat, yang ketika mencatatkannya sehingga saksi ini bisa bertanggung jawab, 2 laki-laki atau 4 perempuan. Luar biasa. Ini ayat yang terpanjang yang tentunya mempunyai maksud tertentu. Karena apa, banyak sekali persoalan-persoalan muamalah, persoalan-persoalan sengketa yang asal mulanya karena tidak adanya pencatatan. Ya, Pak itu Lukian. pencatatan transaksi keuangan. Jadi dari belanja, dari kewajiban, termasuk piutang sebenarnya. Piutang pun harus kita catat. Kalau misalnya orang yang kita beri utang lupa, minimal kita punya catatan. Ya. Karena kalau misalnya yang berutang Kita yang mengingatkan. Iya, kita mengingatkan. Ya. Artinya kalau misalnya dia bermasalah gara-gara piutang kepada kita, kewajiban kita sebagai seorang masuk mengingatkan. Nah, mungkin itu pemenahan. Mungkin kita bisa cerita sedikit pengalaman kita dari kejahatannya. Apa sih sebenarnya yang what did you remember most about writing? Mungkin saya yang paling banyak menulis, beliau juga
sering tapi lebih banyak menggunakan apps. Kalau saya lebih suka mencatat dengan manual karena saya bisa berinteraksi dengan tulisan itu, bisa bermuhasabah, bisa mencoret-coret. Dan lucunya biasanya Pak Lukian sangat disiplin sekali. Beliau menuliskan barang-barang yang mau dibeli misalnya. Nah, saya mungkin karena lupa baca doa gitu kan. Kalau masuk mall itu biasanya ke troli itu apa yang ditulis Pak Lukian kayak sepertinya ada tambahan gitu kan. Jadi saya masukkan. Tapi begitu sigapnya Pak Lukian mengembalikannya ke shelf-nya lagi gitu ya. Ya bagi saya sih tidak tersinggung atau apa, hanya senyum-senyum aja gitu. Oh ternyata diingatkan, ini loh rencana kita belanja hari ini, jangan lebih-lebih gitu ya. Jadi asik aja kalau kami belanja bulanan itu kayak rihla gitu, dan kayaknya tadabur dan mensyukuri, oh ini yang Allah berikan yang harus kita jaga gitu. Jadi jangan foya-foya langsung ketika habis gajian langsung, bukan ke Baitul Mal dulu tapi ke Baitul Mall gitu kan. Nah ini masalahnya kadang-kadang tuh kita kadang-kadang lupa daratan ketika melihat diskon. Nah, diskon ini luar biasa Pak Lukian ya. Impulse shopping itu menurut riset itu impulse shopping ini impulse shopping itu artinya gerakan yang menjadikan kita ikut-ikutan belanja. Coba bayangkan kalau di awal bulan kita langsung ayo kita belanja ke mall gitu kan, dengan nggak bawa catatan, terus langsung melihat orang diskon ngerumunin barang-barang diskon, langsung tadinya nggak ada perencanaan beli langsung jadi beli. Dan itu biasanya 50% sampai 100% itu akan naik tingkatnya ketika orang-orang yang melihat impulse shopping, diskon besar-besaran. Maka dari itu harus kita banyak kami harus mendisiplinkan diri gitu. Dan plus jangan terlalu sering bawa anak-anak ke mall ketika lagi impulse shopping terjadi gitu. Karena mereka juga akan bergerak dari berbagai arah gitu. Ini luar biasa. Dan kami lihat sendiri bagaimana anak-anak yang tadi sudah kita ajarkan disiplin pun ketika masuk ke pasar lupa baca doa lagi gitu kan. Harusnya baca doa dulu nih Pak Lukian. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarkan Rasulullah ketika kita akan masuk pasar, supaya apa? Dia masuk mall dan juga masuk pasar online Pak Lukian. Jangan-jangan nanti main klik-klik aja gitu kan, tiba-tiba lihat masuk ke chart apa namanya istilahnya your shopping trolley, langsung dipicit, langsung bayar. Mami, mana nih nomor kartu transferannya gitu. Nah ini luar biasa. Di Indonesia sih masih terkontrol lah ya, karena harus langsung transfer manual atau pakai kode-kode tertentu. Nah kalau di luar negeri itu cuma cukup untuk masukkan nomor-nomor angka kartu kredit gitu, langsung jadi belanja. Itu kan luar biasa kalau tidak baca doa. Nah ini pengalaman lucu kecil, tapi bagi kami ini penting banget, sangat penting sekali, apalagi kalau keluarga yang baru mau masuk karir gitu ya, ketika harus keluarga yang baru mau mikirin gimana sih punya rumah sendiri. Ini luar biasa kalau tidak menjaganya dengan pencatatan yang baik atau mulai dari awal, ini luar biasa nanti godaannya. Dan jangan takutnya terjerat utang. Tadi kita sudah bicara soal utang, ini luar biasa. Nanti kita bahas lagi di bab khusus mengenai utang. Jadi dalam sesi kuliah online sekarang kali ini kita akan sharing banyak sekali kisah kami berdua dan keluarga dalam mengelola keuangan. Jadi kalau kita lihat tantangan itu kan sebenarnya kalau kita berbelanja, kalau kita baca ilmu tentang marketing, ilmu tentang letakkan barang misalnya layout di supermarket itu sebenarnya sudah dia mengetahui, karena misalnya dia pakai neurology, neurosciences, di mana otak kita memproses penglihatan, aroma dan sebagainya. Kalau kita masuk supermarket misalnya yang pertama tercium itulah bau roti yang bau dibakar, itu menstimulate keinginan kita senang, lega, dan musiknya juga musik yang upbeat. Nah itu memacu jantung, memacu adrenalin untuk segera berbelanja. Nah itu mereka menggunakan sains untuk menguras kantong kita. Maka kita harus menggunakan lebih dari sains, conscience, kesadaran dan disiplin untuk mempertahankan dengan sampai uang-uang di kantong kita berterbangan. Jadi tips yang sudah kami sharing ataupun pengalaman kami mencatat, mulai dari mencatat impian, mencatat apa yang harus dibelanjakan, termasuk shopping list apa yang dibelanjakan tadi, dan yang lebih penting lagi adalah mencatat transaksi keuangan. Jadi 3 aspek pencatatan tadi sesungguhnya merupakan tools kita
Jadi itu senjata kita dalam menahan gempuran marketing, gempuran belanja yang sangat dahsyat di era digital ini. Jadi kami ingin sharing pengalaman kami berdua ini untuk sahabat semua dalam kita karena pada akhirnya hidup kita akan berakhir. Kita ingin menikmati hidup ini dengan ketenangan. Jangan sampai uang itu menjadi penghalang kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya mencapai impian kita menjadi pemenang hadiah Nobel, fotografer terbaik, artis yang mempunyai dampak kepada generasi muda dan kerja-kerja baik lainnya. Jadi keuangan itu harus menjadi alat yang mensupport impian besar kita. Jadi kita ingin karena kalau kita bicara apa sih yang menyebabkan kita cemas. Kalau aspek keuangan itu ada dua sebenarnya, loss and lack. Jadi loss of income, loss of family, kemudian lack, merasa kurang. Jadi merasa nggak cukup terus ya. Itu ingin kita hindari dan ini kita siasati. Maka ya ini saya kira sebenarnya bisa menginspirasi sahabat semuanya. Ya ini mungkin sebelum kita ke praktik ya nanti kita ada bagaimana sih mencatatnya, apa yang mulai pertama kita catat, kemudian ada 3 buku minimal yang kita akan kenalkan dan ya harapan kami nanti ada workshop, jadi nanti kita akan cek gimana sih sudah nulisnya, nanti di pertemuan selanjutnya kami akan cek nih sudah benar belum pencatatannya. Tapi betul-betul ya nanti dicatat tentang keadaan keuangannya keluarganya secara yang sebenarnya gitu, sehingga kami nanti bisa mengarahkan oh iya pencatatnya begini. Kemudian nanti ketika sudah mencatat impian 1 tahun ke depan misalnya mau melunasi utang, kemudian 5 tahun ke depan mau mendirikan bisnis, kemudian 10 tahun ke depan mau pergi umroh sekeluarga. Nah ini semuanya harus dicatat dengan baik dan bagaimana nanti merealisasikannya ada lagi satu pencatatan khusus. Nah kemudian bagaimana dengan mencatatkannya atau merealisasikan impian itu kan nanti kita akan diam-diam ini kami berdua-duaan ini suami istri ya, jadi nggak apa-apa nih kalau deket-deketan. Nanti dipikir wah udah kalau laki-laki sama perempuan deket-deketan. Nah biasanya kami memang karena memang suka merencanakan sama-sama, duduk sama-sama, jadi memang sudah biasa sekali bicara soal ini dalam keluarga. Dan harapan kami ini bukan hanya ibu-ibu, kadang-kadang tuh ya yang diajarin perencanaan keuangan, ini ibu-ibu yang dikumpulin, saya bingung bapak-bapaknya kemana. Harusnya bapak-bapaknya juga ikut duduk, bahkan anak-anak semuanya dilibatkan. Nah kenapa? Karena memang keuangan keluarga, perencanaan atau pengelolaan keuangan keluarga yang baik itu hanya bisa dicapai jika semua anggota keluarga ikut andil, termasuk kalau bisa pembantu-pembantu nih Pak ya, Pak Lukian, sopir juga, siapa aja di rumah kita libatkan. Nah ini yang menjadikan satu hal yang mungkin agak unik di kelas online ini. Kenapa? Karena bukan hanya kamu aja yang harus belajar, tapi juga seluruh anggota keluarga kamu. Kalau kamu punya suami, istrinya diajak. Kalau punya istri, istri, suaminya diajak. Kalau kamu istri gitu ya, istri suaminya diajak. Kalau kamu punya anak, anaknya diajak gitu. Ya kalau bayi-bayi mungkin diajak pakai bahasa isyarat dulu lah ya gitu kan. Nanti kalau udah 7 tahun dikasih buku juga gitu. Nah ini yang kami alami luar biasa. Putri kami Layina, Hayan, Royan itu sudah biasa sekali mencatat. Bahkan mereka kalau Pak Lukian minjem uang untuk bayar parkir gitu kan waktu di Inggris 2 pound. Saya lihat di catatan Hayan, Daddy owes me 2 pounds. Nah itu luar biasa. Catatan pencatat katanya disuruh mencatat utang piutang. Nah jadi waktu itu akadnya utang, jadi harus dicatat juga. Ini kan luar biasa. Membiasakan mereka mencatat akad-akad seperti ini, baik itu. Dan luar biasa anak-anak ini juga karena biasa kami ajarkan memberikan infak ke masjid, mereka juga mencatat. Seperti tulisannya Royan, I donate yatim 2 pounds. So he write that. Itu luar biasa. Kenapa? Menjadikan mereka satu habit. Dengan mencatatnya mereka mengaspirasikan dirinya sendiri. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, tapi saya mampu untuk memberikan infak kepada orang yang tidak mampu. Nah ini luar biasa. Anak-anak ini kita ajarkan dari kecil, mereka akan ingat insya Allah sampai besar nanti.
ya Pak Lukian. Ya, jadi kirimkan videonya atau gambarnya dari aktivitas yang sudah dilakukan. Kita akan, kalau ada pertanyaan juga dipersilakan, kita akan dengan senang hati menjawab. Ya, itu baru buku 1 itu Pak Lukian. Nanti ada buku 2, ada buku 3. Aduh, kayaknya harus lama-lama nih ya di kelas online ini. Kalau tidak nanti nggak lengkap pesan yang disampaikan. Mungkin demikian sesi pertama. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam sakinah. Salam sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.